ketika kita memiliki alat bukti yang skakmat ya. Nah, ada dua yang skakmat itu, selain ijazah dari teman-teman seangkatan Pak Dr. Insinyur Haji Joko Widodo, kita juga punya yang lebih skakmat lagi. Apa tuh? Buku wisuda 25 tahun Fakultas Kehutanan yang terbit tahun 1988. Jadi dari situlah semua berawal. Gambar-gambar Pak Jokowi yang beredar, yang memakai kacamata, bibirnya beda, matanya beda, gaya rambutnya beda, itu semua didapat dari buku reuni 25 tahun Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dan buku itu tidak mungkin bisa ditipu karena buku itu terbit tahun 88 kok. Jadi kualitas cetakan tahun 88 itu tentu berbeda dengan hari ini. Tapi kami memiliki bukti itu, dan kami nanti kami pertelakan ya, kami jelaskan siapa itu Insinyur Joko Widodo itu. Tapi yang pasti bukan yang pernah menjabat presiden ke-7. Belum alumni apa itu? Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada 1957 sampai Februari 1988. Nah, ini sih kayaknya pernah berkeliaran di medsos juga ya. iya, tapi ya. orang nggak perhatian. Kalau saya perhatikan ada sesuatu ini di balik buku itu. Halaman 280. Coba di close up, siapa namanya? Oh, itu ada seorang Fotonya sering beredar. sosok yang berkacamata. Iya, fotonya sering beredar. Tapi disebut orang lain namanya. Itu juga kamuflase, itu mengalihkan supaya orang nggak perhatian terhadap dokumen ini. Iya, tapi ternyata itu bukan fotonya Dumatno, itu fotonya Joko Widodo, gitu loh. Dan saya menginvestigasi pada nama-nama yang ada di sini. Iya. Nama-nama ini saya datengin, teman-temannya ini saya datengin. Oh iya, ini teman saya, tapi bukan itu katanya. Sampai ke tempat KKN-nya saya datengin. Ternyata memang orang ini bukan orang itu, gitu loh. Oh, jadi orang ini pernah KKN? Memang Joko Widodo, dan ini bukan sarjana, ini sarjana muda. Gitu. Nah, setelah podcast ini, Mike, dokumen ini akan saya serahkan pada satu institusi supaya aman. Karena ini akan jadi bukti, gitu. Tidak di tangan saya, tidak. Karena selama ini kita dimain-mainkan oleh satu opini yang sengaja di blow up, gitu loh. Karena mereka nanti berada pada satu alat pembuktian yang kami tunggu tentunya adalah ijazah dan pada pemeriksaan saksi kehadiran Pak Jokowi, sebagaimana yang dikutip di Kompas, Solo Pos, iNews maupun yang lain-lain. Pak Jokowi kan sudah mendeklar bahwa saya akan menunjukkan ijazah SD, SMP, SMA sama S1, walaupun kami tidak meminta di dalam pusita dan di dalam petitum atau tuntutan kami tentang ijazah SD, SMP, SMA, tapi beliau akan menghadirkan. Nah, itu kan menjadi satu kulminasi ya, apakah beliau nanti menepati janjinya atau tidak, karena dengan pernyataan itu sudah kami jadikan bukti ya. Jadi tadi kami jadikan bukti pernyataan Pak Jokowi itu beberapa lembar dari tayangan di televisi, media online maupun YouTube maupun media cetak, itu sudah kami tampilkan dan tadi diterima. Penggugat Citizen Lawsuit ijazah Jokowi menyerahkan 33 alat bukti dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri PN Solo, Selasa, 30 Desember 2025. Majelis Hakim yang dipimpin Ahmad Satibi dengan anggota Aris Gunawan dan Lulik Jati Kumoro pun melakukan pengecekan terhadap 33 alat bukti yang diserahkan oleh penggugat. Hasilnya dari 33 alat bukti yang diserahkan tidak semuanya lengkap atau sah. Untuk surat bukti penggugat kami bacakan dan perbaiki. P1 valid, P2 valid, P3 valid, P4 valid, P5 tidak valid karena tidak lengkap. Masih ada perbaikan. Terang Ketua Majelis Hakim, Ahmad Satibi, Selasa, 30 Desember 2025. Ketua Majelis Hakim pun meminta agar alat bukti diperbaiki, terutama terkait bukti ijazah yang dinilai masih terdapat perbedaan. Majelis Hakim pun menunda sidang sampai minggu depan, Selasa, 6 Januari 2026, dengan agenda pembuktian dari para tergugat. Sidang kita tunda minggu depan untuk memberi kesempatan tergugat dan turut tergugat mengajukan bukti surat terlebih dahulu. Jangan sampai salah lagi, misal bukti 3 lembar diunggah hanya 1 lembar, katanya. Sementara itu, kuasa hukum penggugat, M. Taufik, mengatakan kalau tergugat menyampaikan alat pembuktian, yang ditunggu tentunya ijazah dan pada pemeriksaan saksi kehadiran Jokowi. Ini sebagaimana pernyataan Pak Jokowi yang akan menunjukkan ijazah SD, SMP, SMA sampai S1,
Walaupun kami tidak Ya, teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini yang cukup menarik ini, yaitu mengenai kasus ijazah presiden yang ketujuh, yaitu Pak Joko Widodo. Nah, di mana sampai saat ini teman-teman masih diperbincangkan dalam publik bahwa ijazah daripada Pak Joko Widodo ini sedang diteliti apakah ijazah dari Joko Widodo ini adalah palsu ataupun asli. Nah, dengan itu teman-teman, tentu dalam hal ini ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, di sini ada yang mengatakan teman-teman, yaitu Jokowi yang mantan presiden mungkin berasal dari planet musang yang dikirim untuk menghancurkan negara ini. Bravo Pak Taufik, sehat selalu, tetap semangat. Jokowi Luhut bikin TKA Cina merasa dia anak emas. Nah, kita melihat di sini teman-teman bahwa netizen mengatakan karena ijazah daripada Pak Joko Widodo ini masih belum ada titik terangnya teman-teman, karena masalah ini juga sudah lama namun tidak ada kelar-kelarnya teman-teman. Itulah mereka bilang Pak Jokowi ini mungkin bukan berasal dari dunia sehingga tidak bisa diteliti latar belakangnya teman-teman. Bukan tidak bisa diteliti juga teman-teman menurut para netizen di sini, karena sudah banyak sekali yang menjadi bukti-bukti bahwa ijazah daripada Pak Joko Widodo itu adalah banyak sekali kejanggalan atau bukti bahwa ijazah itu bisa dinyatakan palsu. Namun yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat saat ini, kenapa Pak Joko Widodo ini masih belum bisa ditegakkan hukum oleh atau dari penegak hukum? Itulah yang menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat ataupun netizen Indonesia. Bahkan dalam hal ini teman-teman, Pak Jokowi saja masih belum bisa membuktikan bahwa ijazahnya itu asli, namun sudah ada yang dipenjarakan, yaitu Bambang Tri dan juga Gus Nur. Itu hanya gara-gara masalah ijazah daripada Pak Joko Widodo, namun masih ada yang tersangka dalam hal ini teman-teman. Nah, di sini juga ada yang mengatakan sudah dikasih penyakit oleh Allah itu kan azab, peringatan untuk merenung tentang apa yang sudah kita lakukan. Kok malah tidak sadar dan terus berbohong? Pertahankan dan bawalah bohongmu itu sampai Allah memanggilmu. Nah, kita melihat di sini teman-teman bahwa netizen sudah banyak sekali kata-kata yang dilontarkan kepada Pak Joko Widodo ini. Namun itu semua juga mereka mengatakannya itu karena dari cara Pak Joko Widodo. Seharusnya mereka ini sebenarnya teman-teman kasihan dengan Pak Jokowi dalam masalah ini, namun dengan cara Pak Jokowi sendiri juga itulah yang membuat para netizen atau masyarakat bisa melontarkan kata-kata yang tidak kita inginkan kepada Pak Joko Widodo ini. Nah, itulah yang mereka harapkan adalah kejujuran daripada Pak Joko Widodo dalam masalah ini, supaya masalah ini tidak diperpanjang dan supaya juga kegaduhan tidak akan terjadi di bangsa Indonesia kita yang tercinta ini teman-teman. Nah, di sini juga ada yang mengatakan, ada yang bilang pres terburuk yang dikirim oleh neraka. Hukum seberat-beratnya karena telah membuang banyak energi dan membuat malu bangsa dan negara kita di mata dunia. Nah, kita melihat di sini teman-teman bahwa para netizen mengatakan sebenarnya masalah ini sudah sangat malu kepada negara-negara lain, karena masalah ini sudah sampai mungkin di negara-negara lain teman-teman, karena masalah ini teman-teman bukan hanya masalah biasa, tapi karena ini adalah masalah ijazah dari pemimpin yang terhormat yaitu Joko Widodo, tapi menurut para netizen pasti sudah tersebar di media sosial di mana-mana sehingga bisa sampai ke negara-negara lain, bikin malu aja negara kita ini. Nah, di sini juga ada yang mengatakan jika Jokowi tidak dilindungi para penegak hukum, mungkin sangat mudah sekali bisa jadi penghuni penjara atas segala sepak terjangnya. Nah, di sini juga ada yang mengatakan teman-teman, yaitu Bung Roy Suryo CS seyogyanya
menemukan siapa sebenarnya orang yang bernama Joko Widodo yang fotonya dipajang di buku alumni UGM yang dibuat tahun 1988. Datangi SMA 6 Jogja pasti ketemu. Nah, di sini juga dimatakan saya baru mudeng ini. Jadi Pak Joko Widodo itu berbeda orangnya dengan Pak Jokowi. Tambah runyam masalah ini. Lebih gampang jadi tentara negara asing daripada jadi tentara di negara sendiri. Pergi saja. Nah, lagi teman-teman, gak kebayang bagaimana malunya pemeran Joko Widodo yang tiba-tiba muncul Joko Widodo asli. Diduga kasihan mahasiswa UGM Konoha, ntar ijazahnya mereka susah diterima di perusahaan-perusahaan Konoha, takut aspal atau di Wakanda. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan-tanggapan para netizen-netizen atau masyarakat Indonesia dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini, yaitu mengenai kasus ijazah daripada Pak Joko Widodo. Nah, tentu juga kalau ada teman-teman yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video yang barusan kita tonton ini, silakan. Atau teman-teman jangan lupa like atau subscribe video kita ini agar video-video kita selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Oke teman-teman, sampai ketemu di video kita selanjutnya.